Pada Perang Dunia Kedua, kita pasti sering melihat adegan pesawat tempur melakukan serangan dengan menukik tajam ke arah target pada musuh dan pada saat sudah hampir mencapai target, pilot pesawat tempur akan menjatuhkan sebuah bom, dan kemudian, sekarang, saya ingin memperkenalkan kepada Anda lebih dekat dengan dive bomber. Dive bomber jika dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan pesawat pengebom tukik. Sesuai dengan namanya, pesawat ini menyerang atau menjatuhkan bom ke arah suatu target dengan cara menukik tajam. Teknik ini terutama pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua, dinilai lebih efektif karena memiliki akurasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengeboman secara horizontal. Teknik ini seringkali dipakai untuk menyasar target-target utama seperti kapal tempur, jembatan, maupun kendaraan lapis baja dan konvoi kendaraan militer. Oleh karenanya, teknik pengeboman ini sangat bergantung terhadap kemampuan pilot dalam menganalisa waktu, terutama kapan saatnya menjatuhkan bom agar tepat mengenai target. Tapi tahukah kalian akan kelemahan dari teknik ini? Ternyata dengan segala keunggulannya, terdapat beberapa kelemahan yang benar-benar tidak bisa diabaikan. Berikut adalah 2 kelemahan dari penggunaan teknik pengeboman menukik. Pertama, pesawat yang melakukan pengeboman menukik secara kasar harus berada tepat di atas target, serta harus terbang lurus dalam sebuah tukikan. Ini menjadikan pesawat pengebom menukik rentan terhadap tembakan anti pesawat dari targetnya, terutama dalam jarak dekat. Kedua, teknik menukik memang memberikan tekanan terhadap airframe pesawat maupun pilotnya, sehingga pengeboman menukik seringkali harus dilakukan dengan tipe pesawat khusus yang sudah diperkuat untuk menahan tekanan dalam sebuah tukikan. Terkadang, penguatan pesawat ini mempunyai konsekuensi berupa penurunan performa pesawat seperti menjadi lambat dan rentan terhadap serangan pesawat tempur lawan. Seiring berkembangnya zaman, kemajuan dalam teknologi anti pesawat menjadikan kelemahan-kelemahan ini benar-benar tidak dapat ditoleransi lagi. Teknik ini mulai berkurang penggunaannya, bahkan mulai sama sekali ditinggalkan oleh militer, dimulai dengan munculnya alternatif untuk serangan udara ke darat yang jauh lebih akurat, lebih aman, dan lebih efisien, yaitu roket. Pada awal pengembangannya, roket diciptakan belum dilengkapi dengan sistem berpemandu. Roket tak berpemandu yang diluncurkan dari udara ke darat memiliki lintasan yang lebih lurus dari bom udara serta kecepatan yang tinggi. Roket dapat diluncurkan dari pesawat dan mencetak akurasi yang cukup tanpa pesawat tersebut harus melakukan tukikan di atas target. Hal inilah yang menjadi keunggulannya karena jarak peluncuran yang bisa lebih jauh tanpa harus terbang tepat di atas target, dan pesawat memiliki kesempatan lebih tinggi untuk kembali lagi ke pangkalan militer. Lalu tibalah era pesawat bermesin jet. Tingginya kecepatan yang ditawarkan oleh pesawat jet membuka alternatif-alternatif lagi, yaitu teknik-teknik pengeboman baru seperti TOS atau loft bombing. Pilot melepaskan bom sesuai hitungan komputer balistik yang berada di pesawat. Bom kemudian akan jatuh dengan mengikuti lintasan tertentu, sementara pesawat dapat melepaskan bom tersebut di luar jarak jangkau senjata anti pesawat lawan. Teknik seperti ini juga memberikan waktu bagi pilot untuk segera meninggalkan lokasi bila bom yang dijatuhkan tadi adalah bom nuklir. Dan yang terakhir adalah era amunisi berpandu presisi, atau jika dalam bahasa Inggris yaitu Precision Guided Munition, disingkat PGM. Sistem ini dapat mencetak akurasi lebih baik dengan adanya sistem kendali maupun kemudi yang dipasang di munisinya langsung, tanpa pilot perlu melakukan teknik-teknik pelepasan khusus maupun mendekat ke posisi target. Bahkan saat ini senjata berpandu memiliki beragam jenisnya. Berikut adalah beberapa jenis diantaranya, yaitu senjata berpandu radio, senjata berpandu inframerah, senjata berpandu laser, senjata berpandu radar, dan yang terakhir adalah senjata berpandu satelit. Dengan diciptakan dan disempurnakannya sistem persenjataan tersebut dari masa ke masa, diharapkan dapat memberikan serangan kepada target musuh yang lebih efektif dan efisien tanpa harus mengorbankan lebih banyak para prajurit untuk maju jauh dekat dengan garis depan, dan meminimalisir terjadinya korban jiwa.